Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Nah, kadang-kala gini ya, kalau kita punya kolam dan ada ikannya tentunya, bukan kolam renang ya. Kalau kolam renang sering dibersihkan pasti. Nah, ini masalah kolam ikan itu yang banyak lumutnya, itu kadang menjadi masalah ya. Apalagi kalau ikannya kecil-kecil ya, kita ngambil lumutnya, ikannya kena gitu ya. Nah, bagaimana cara membersihkan lumut ini ya. Apalagi kalau misalkan ikan-ikan lele, kita perlu istilahnya melakukan sortir dengan ayaan itu ya. Jadi yang kecil biar masuk ke lubang, yang besarnya biar ini misalkan itu. Nah, ketika ada lumut, maka nanti lumutnya ini sangat menghambat lubang-lubangnya. Tentu ini akan jadi masalah yang besar. Tentu ini akan sangat menghambat pekerjaan kita ya. Dibersihkan satu-satu, ikannya ikut ke bawah. Memang sih lumut ini bisa kita kasihkan ke ikan gurami, ke ikan nila, itu langsung dimakan ya. Nah, cuman kan kalau anak-anak ikannya kecil dimasukkan ke situ sekalian kan bisa jadi santapan juga nanti ya itu. Nah, maka ada satu cara ya gitu. Caranya apa? Ini caranya agak liar sih. Dulu saya nggak sengaja ya. Ini waktu itu gara-gara saya punya cupang, ikannya sakit ya. Jadi ada teman yang nyuruh pakai herbisida ya. Sebenarnya ini saya akan menyebut merek tertentu karena kalau merek lain saya belum menguji itu ya, takutnya nanti ikannya ikut mati. Teman itu menyebut satu merek herbisida dan saya disuruh nyoba. Saya nggak berani itu ya, herbisida masalahnya bisa bunuh semuanya itu ya. Nah, tapi akhirnya karena nggak ada pilihan lain, kadang sering kali ikan cupang satu kolam mati, akhirnya ya udahlah saya coba ya, hidup terserah mati terserah. Ternyata begitu saya obati dengan itu sembuh, mungkin jamurnya hilang gitu ya. Nah, obat itu adalah ini ya, saya sebutin merek, saya nggak promosi nih, tapi ya karena yang udah saya uji ini, silakan kalau mau nguji merek lainnya, saya mencoba Gramason itu ya. Nah, itu ketika saya kasihkan di situ, ternyata ikannya sembuh, dan yang unik ternyata lumut-lumutnya nempel di dinding itu mati. Bahkan ketika itu kena lumut-lumut yang berhamburan itu ya, yang panjang-panjang itu pun juga mati ya, karena dia kan tumbuhan, namanya juga herbisida ya, pembunuh tumbuhan. Asal jangan genosida ya gitu. Genosida menghabisi manusia gitu. Nah, jadi bisa dengan Gramason ini kita campurkan ya. Nah, cuman memang ada problem. Mungkinkah ikannya mati gara-gara ini ya? Mungkin kalau kita ngasihnya terlalu banyak atau aja mati ya gitu. Nah, cuman kalau ikan cupang biasanya aman. Biasanya nyebabin mati bukan karena zat ini ya terutama, tapi proses ketika tumbuhannya itu mati, ketika lumutnya itu mati, itu oksigen tuh kayak minim sekali gitu ya. Nah, maka malamnya perlu diawasi. Kalau minim sekali nanti air dikurangi, silakan tambahin air baru gitu aja ya gitu. Karena yang mati bukan Gramasonnya, tapi karena kondisi oksigen yang berkurang ya, karena di airnya itu ada larutan apa ya, zat pembusukan, mungkin nitrat, mungkin amonia, saya nggak tahu ya. Itu yang nyebabin kadar oksigen menurun ya gitu. Oke, langsung saya praktekkan aja. Nah, ini kolam ikan Platisanke yang penuh lumut, dan ada juga tanaman-tanaman air yang di atas. Nanti repot juga waktu pengambilan ikannya karena Platisanke ya termasuk kecil-kecil. Ya sudah, ini nanti akan saya kasih Gramason. Saya berani satu tutup ya. Ini Gramason yang saya pakai yang 1 liter ya, tutupnya segini. Ukuran kolam kira-kira 1x3. Kedalaman ini nggak dalam, paling cuma 10-15 cm aja ya. Saya berani satu tutup ya. Cuman Platisanke ini kebutuhan oksigennya agak banyak, jadi nanti mungkin sore perlu kita ganti airnya. Tapi kalau cupang, saya berani sampai besok, sampai 2 atau 3 hari nggak ada masalah, karena cupang punya kemampuan untuk menyimpan oksigen di tubuhnya dengan organ labirinnya. Ini ya, satu tutup saya tuangkan di sini aja. Tujuannya biar nyampur ya, bisa aja sih Gramasonnya langsung dimasukkan, tapi saya pengennya merata. Dan khusus untuk tanaman yang terapung, ini akan lebih baik kalau pas panas-panas gini ya. Siang hari panas-panas. Karena tanaman yang terapung ini melakukan penguapan air. Siramkan saja ya gitu. Seperti itu. Berikutnya ini juga kolam ikan cupang, plakat dragon. Ini ukuran kolam juga sekitar 1x3. Ini saya kasih satu tutup juga ya, sudah saya campur. Dicampur dengan air ini biar mudah merata aja ya. Gitu.
Berikutnya ini kolam koi ya. Ini ada lumutnya, cuman lumutnya nggak kelihatan hijau. Lumutnya ada di dasar. Ini kolam koi mah agak keruh karena nggak pakai filter, hanya pakai apa ya ini? Pakai pancuran air saja. Jadi cepat kotor. Kalau udah kotor biasanya saya cuma mengganti airnya saja. Cuman tetap saja lumut ini akan jadi masalah. Jadi ini saya kasih Dramason 3 tutup ya. Ini baru 1 tutup saya siramkan aja. Ukuran kolam ini berapa ya? 2 kali 8 ini. 2 kali 8 saya kasih 3 tutup paling cukup ya. Jadi saya nggak bohong, ini ikan mahal ini koinya ya. Ya kira-kira 1 ekor harga 100-an ribu lah. Ini saya tuangin lagi. Jadi nggak usah ragu-ragu, ikan nggak mati karena ini ya, walaupun ini racun ya. Ini yang kedua. Insya Allah yang mati lumutnya. Saya kasih yang ketiga. Ya, ini saya tutup. Jadi ini saya campurkan. Sudah ya, saya siramkan. Gitu deh. Oke, demikian tadi ulasan saya tentang penggunaan herbisida untuk membasmi lumut yang ada di kolam dan tidak mematikan ikannya ya. Cuman kalau merek lain saya nggak tahu. Silakan kalau misalkan pengen mencoba merek lain, gunakan saja ikan-ikan yang murah atau yang nggak ada harganya. Kalau perlu ikan dari kali itu ya dimasukkan, setelah itu dicoba. Kalau misalkan berhasil untuk merek yang lain, silakan kasih komen ya, biar saya tahu, oh ada juga ya merek lain yang bisa kepake gitu. Oke, karena saya tidak mempromosikan satu merek ya gitu. Oke, mohon maaf kalau ada merek lain yang ternyata bermanfaat itu. Kalau perlu dari pabriknya sendiri yang mencoba, nih merek saya bisa itu ya. Nah, nggak apa-apa juga sih. Saya dengan senang hati ya gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.